dari tuntutan kan ini tadi udah ada Harley, apartemen, rumah. Sebenarnya gini, ketika perceraian kemarin kan saya tidak menuntut sedikit pun, bahkan mungkin apapun harta yang dia miliki tidak akan bisa mengganti sakit hati saya ketika saya harus menerima perceraian kemarin, jujur ya. Makanya saya nggak mau deh ngambil masa lalu saya, maksudnya ada hal yang memang mengena, bahkan motor yang dia punya Harley Davidson ini yang dia punya, saya nggak berniat untuk ini ya gonogin, enggak sama sekali. Saya ikhlas, silahkan kita memulai kehidupan yang baru lagi. Udah ya, saya juga sadar itu dia juga punya hati nurani pasti ya. Kita tuh manusia di dunia itu nggak akan lama sementara itu. Yang ada tuh aku fokus gimana caranya menata hidup aku kembali dengan sisa tenaga yang aku milikin. Ini kita dikasih otak, ini benar-benar anugerah dari Allah. Cara berpikir kita gimana caranya kita bisa bekerja lagi, dapat penghasilan lagi, walaupun saya nggak sama manajer saya lagi, yaitu mantan suami saya akan berpikir gimana caranya saya bisa hidup saya, keluarga saya berpikir, karena saya ngerasa bahwa ini anugerah gitu, bukan tandanya saya udah cerai saya menuntut gono gini sama suami. Tanggung jawab kamu mantan suami sini, kasih saya ini untuk modal saya hidup baru. Saya enggak sama sekali, saya ikhlas demi Allah. Saya mungkin Janet sedikit nih, potong dikit supaya hak dan kewajiban sama-sama jalan. Kita mau tanya, karena pertama belum tanya dari tadi. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, tentu kan punya kewajiban selama menjalani keluarga. Ya, yang gampang kita lihat bicara kewajiban lahir ya, menafkahi, ya, soal kebutuhan fisik, bla bla bla. Saya mau tanya sekarang, selama Janet berumah tangga dengan dia, mulai tahun 2010 berumah tangga dengan dia, sering tahun kemarin ya. Nah, kewajiban dia sebagai tanggung jawab sebagai suami menafkahi keluarga seperti apa? Misalnya bulanannya, ya kita terbuka aja, di zaman sekarang nggak ada yang murah, semua juga butuh biaya, butuh uang, ya. Nah, apa tanggung jawab dia? Dan seperti apa bentuk pertanggungjawabannya? Apakah tiap bulan dia transfer umpamanya, ada sekian tiap bulan, seperti apa? Di awal-awal tahun aku ke Jakarta, aku kan masih merintis juga ya, belum punya uang sebesar sekarang gitu. Aku benar-benar uangnya banyak. Alhamdulillah, karena aku mah bang. Oke, mantap. Aku jarang jajan soalnya. Yoi. Jadi aku benar-benar membackup banget rumah tangga aku. Karena jujur, suami saya, nama baik suami saya, mantan suami saya pada saat itu ya tanggung jawab saya. Aib suami saya juga itu aib saya. Jadi saya selalu menutupin terhadap orang tua, siapapun. Saya ngerasa bahwa ini loh dari suami saya, kita bisa loh. Padahal jujur aja dalam hati kecil saya berusaha untuk membackup semuanya supaya orang lain nggak tahu sebenarnya hal-hal yang seperti ini loh. Saya ini sebenarnya males banget gitu loh. Dari kemarin saya, dari perceraian sidang kemarin aja saya masih menjaga aib suami saya. Saya nggak benar-benar buka itu apa kesalahannya yang benar-benar fatal. Saya masih menjaga aibnya loh. Tapi saya juga kaget kenapa dia seperti ini ke saya gitu loh. Ini salah satu yang mungkin bikin saya shock gitu. Kenapa? Di mana hati nuraninya? Kedua, kewajiban dia pada saat itu saya tidak mewajibkan dia memberi nafkah. Salahnya itu saya terlalu benar-benar nggak apa-apa lah, kan saya ada uang nih, udah saya aja, saya bisa kok. Kamu belum ada uang kan, ya udah dari saya dulu. Ternyata kebiasaan itu tuh dari 3 tahun pertama di Jakarta kita masih ngontrak rumah, ternyata bikin dia nyaman gitu loh. Jadi bikin dia nyaman, ya? Jadi keenakan. Akhirnya setelah dia punya penghasilan yang lumayan dari penghasilan dia bekerja sama saya mulai minta tuh, karena udah mulai tap nih, aku udah mulai nyicil rumah kan, yang di Pondok Melati itu saya udah mulai nyicil rumah itu, otomatis kan saya punya kewajiban untuk bayar cicilannya. Nah di situ tuh memang satu tidak ada kesadaran dia untuk bantu nyicil saya gitu, padahal itu kan rumah kita tinggalin bareng-bareng, aku yang DP-in dan aku yang memperjuangin gitu untuk bisa dapat rumah itu. Dan yang kedua, ketika dia punya penghasilan sendiri nih, kebutuhan saya uang saya udah saya pakai cicil ini itu segala macem, backup rumah tangga. Saya cuma minta dia tolong dong kasih saya buat makan aja. Kamu dosa loh. Jadi atas dasar itu dosa loh kalau nggak ngasih nafkah, ya udah deh seikhlasnya kamu berapa. Akhirnya dia menyebutkan nominal. Sebutin aja biar tahu, ini kan hidup di kota. Iya, jadinya sebulannya berapa gitu Kak? Kalau pinggir pantai kan makan murah, tidur pakai bedeng bisa, nggak perlu pakai listrik, ya kan?
Jadi pada saat itu aku punya cicilan rumah kan di rumah di Bekasi sana dengan kebutuhan listrik yang lumayan, belum lagi maintenance kayak AC, kulkas dan segala macam, belum lagi kebutuhan makan. Yang pada saat itu saya ngajak kedua orang tua saya untuk tinggal di lantai 2. Saya di lantai 1, orang tua saya di lantai 2. Jadi benar-benar saya menafkahi, maksudnya saya cari penghasilan untuk bisa ngasih makan itu semua. Saya minta dong sama suami saya, berapa kamu bisa ngasih nafkah aku dari penghasilan dia yang puluhan juta. Dan setiap off air dia dapat 20%-nya gitu. Dan dia cuma menyanggupi 5 juta aja untuk semuanya. 5 juta? Belum, saya nggak minta sandang, saya cuma buat makan doang. Jadi dia cuma nyukupin buat itu. Dan itu untuk semua, sandang, pangan, papan. 5 juta disanggupin? Gak apa-apa, kita ini sambil Bang, maaf Bang, saya potong dulu. Bajannya tadi belum dijawab gitu. Kalau misalkan nanti hakim memutus gugatan ini digugurkan gitu, apakah Mbak Janet akan meminta semua asetnya yang ada di Mas Alif? Ya tentu saja, kalau misalnya seperti ini, dia menginginkan misalnya ya, ini dia merasa ada haknya dia di dalam hartanya Janet. Jangankan haknya dia, mungkin anak-anak yatim juga mungkin ada haknya di saya. Kecuali dia minta dengan baik-baik. Kamu terserah kamu deh mau ngasih berapa buat aku, anggaplah kamu ngasih modal ke aku atau enggak uang terima kasih karena dia sudah menjaga aku, menemani aku di luar dari gaji yang udah aku kasih, 20%-nya aku kasih, sok coba berapa deh kamu bantu aku untuk aku memulai hidup baru. Nah kalau misalnya ada bahasa seperti itu, seikhlasnya Janet, ini jangannya dia menggetok aku dong, kayak saya minta rumah yang di Pondok Melati, saya minta mobil, saya minta apartemen, loh dia kan kalau kayak gitu dia milih sendiri. Dan itu jujur aja sampai detik ini pun saya masih nyicil rumahnya gitu loh. Kok dia berhak minta tapi hakmu menolak gitu loh. Iya betul, gitu. hak aku menolak. Dan kalau misalnya dia pengen saya dengan seikhlasnya saya, biarkan saya yang ngasih gitu loh. Seikhlasnya saya dong, semampu saya gitu. Jangan dipatok seperti itu, malah saya jadi kaget loh. Wow gitu kan. Gitu, itu aja sih. Pasti kalau misalnya memang itu haknya saya akan ambil semuanya, itu hak saya. Tapi ketika saya ngerasa itu ada hak orang lain, jangankan mantan suami saya, anak orang lain pun yang mungkin ada rezekinya di saya akan kasih. Lagi Mas? Jangan lupa subscribe ya.